Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mohon atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mari kita semua tetap tenang, menjaga kondusivitas daerah ini. Kita selalu ingat guru tua dimanapun kita berada. Jangan dengar-dengar lagi orang-orang gila yang tidak tahu persoalan. Serahkan kepada pemerintah. Mulat peleret itu tidak tahu itu. Salah orang dia. Salah orang ya. Dia kira barangkali Habib Idrus ini kaleng-kaleng. Dia tidak tahu Habib Idrus ini begitu kau sebut, maka semua Abdul Khairat mendidih darahnya kalau apabila guru tua disebut. Alhamdulillah masyarakat Sulawesi Tengah ini masyarakat yang mengedepankan hukum. Kita serahkan persoalan hukum. Kemarin saya dengar majelis adat sudah bersidang. Lebih keras lagi, lebih bahaya lagi hasilnya. Tapi saya bilang kita serahkan, Pak Kapolda sudah mengambil langkah-langkah untuk menyampaikan di pihak atas. Sepanjang kita mengikuti dinamika ini, tidak pernah muncul disuarakan oleh orang-orang Indonesia Timur bahwasanya Sayyid Idrus Al-Jufri ini adalah cucu Nabi. Kita muliakan, ini nasab mulia, kita harus jaga marwahnya. Tidak pernah sama sekali. Di sini letaknya kenapa disebut Gus Fuad ini salah orang. Bertahun-tahun kalian berbicara tentang Sadah Ba'alawi, antek Belanda, cucu Nabi palsu, memalsukan sejarah, mau menjajah bangsa ini, gennya gen Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan Ba'alawi keturunan dari pendiri Al-Ubaidiyah, Maimun Al-Qoddah, orang-orang busuk dan sebagainya. Tidak pernah mereka berbicara, tidak pernah mereka protes. Padahal sudah sangat dimaklumi dan difahami bahwa ketika menyebut Ba'alawi, maka Sayyid Idrus Al-Jufri adalah satu dari mereka, satu dari objek yang kalian cela-cela itu. Tapi orang-orang Sulawesi, orang-orang Palu diam, tidak pernah ada suara. Tapi ketika bicara personal, bicara satu orang, lalu dengan pembicaraan yang mendiskreditkan, lain ceritanya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi ini nggak masalah nasab lagi, ini masalah orang yang dianggap berjasa oleh mayoritas masyarakat di satu tempat, lalu Anda persepsikan orang itu dengan persepsi yang buruk. Dimunyit-munyitin walaupun sudah berubah mengklarifikasi, tapi apa artinya? Apakah semua orang bisa menerima klarifikasi itu? Tidak bisa. Dan ini yang membuat saya berpikir kayaknya kali ini sulit untuk lolos. Wallahu a'lam. Karena sekali lagi ini nggak lagi bicara nasab, nggak lagi bicara suku, nggak lagi bicara ini pribumi atau bukan pribumi, bukan. Ini bicara tentang seseorang yang dihormati, bukan karena nasabnya juga, bukan karena Ba'alawinya juga. Bahkan mereka menyebutnya saja Sayyid Idrus Al-Jufri. Tiba-tiba dianggapnya begini begitu, begini begitu. Ya, itu adalah sambutan dari cuplikan di awal itu Gubernur Sulawesi Tengah di acara haul hari Jumat kemarin. Jadi berdekatan sekali momentumnya. Sehingga kalau kita melihat ada aksi besar-besaran itu ya wajar. Jadi apa yang kita simpulkan di sini? Kita boleh berbeda dengan orang lain dalam masalah apapun. Menurut mereka, menurut kita berbeda. Tetapi tetap ada hal-hal yang menjadi disepakati, yaitu menghina orang-orang yang berjasa, itu masalah. Perkara menurut Anda tidak berjasa, ya silahkan. Tetapi kan menurut mereka berjasa. Apakah harus dipaksakan semuanya ikut pikiran Anda gitu? Ya tidak. Toh mereka diam ketika Ba'alawi dipersepsikan sedemikiannya, diteriakkan sana sini, palsu, usir imigran Yaman dan sebagainya. Seandainya ini yang disebut monyet atau dicela atau dihina bukan Sis Al-Jufri,
mungkin anaknya, atau mungkin salah satu dari Ba'alawi di Palu, mungkin tidak begini ceritanya. Misalnya kita anggap di Palu ada Habib, ya, dan termasuk siapapun yang di Palu yang Habib, ya kan termasuk kepada yang kalian celah-celah sebetulnya. Tapi misalnya di situ ada siapa Habib Assegaf atau Alatos siapalah, tetapi bukan Sis Al-Jufri, atau ada sama-sama Al-Jufri tapi bukan Sis Al-Jufrinya, kalian celah begini begitu, nggak akan ada seperti ini. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau masalah nasab untuk apa terlalu diangkat-angkat. Sepanjang mereka bernarasi tidak pernah muncul ini cucu Nabi, ini dzurriyyah Nabi, tidak muncul itu. Ini darah suci, tidak muncul itu. Kalian menyakiti dzurriyyah Nabi, tidak ada itu. Kalian melecehkan tokoh kami, itu bahasanya. Mendidih darah karena kalian melecehkan orang yang berjasa kepada kami, itu. Jadi kalau sudah jasa, siapapun Pak, mau Maman mau Mukidi, kalau sudah dianggap sebagai orang yang berjasa lalu dilecehkan, masalah itu. Nggak perkara ini turunan siapa, nggak ada begitu. Bahkan sepanjang mereka bicara nggak pernah terlontar bahasa Ba'alawi. Sis Idrus Al-Jufri sudah. Nggak dikait-kaitkan juga dengan penelitian nasabnya, nggak dikait-kaitkan juga. Mereka sama sekali nggak menarasikan pembelaan kepada masalah nasab, karena mungkin bagi mereka itu tidak penting, terserah kalian lah. Tapi kali ini lain, artinya sudah mentoleransi sekali. Saya pikir biarkanlah kalau mereka bicara secara general, biarkan sajalah. Tapi tolong yang ini jangan. Oh, dilanggar juga, lain ceritanya ya, lain. Tetapi pada akhirnya kelompoknya Gus Fuad ini kan tidak lalu merasa bersalah toh. Mereka mungkin saja masih merasa memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan darah Nabi, memperjuangkan kemuliaan keturunan Nabi, bahkan ada yang sampai bersumpah-sumpah. Ya silahkan, gak ada persoalan itu. Toh orang bertanggung jawab dengan perbuatannya masing-masing. Apa yang diucapkan oleh lisannya itu punya nilai tersendiri. Tetapi ada sesuatu yang kena hukum di dunia, ya salah satunya yang seperti ini. Setidaknya kena masalahnya di dunia gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, salah orang. Makanya pelajaran bagi kelompok yang Kiai Imad ini, lihat-lihat dulu lah. Kalau ada Habib-Habib yang masih muda-muda, kalian pelonco, kalian celah-celah, ya mungkin orang ya sebatas membela saja. Berbeda dengan yang satu ini. Orang-orang Palu, orang-orang mana dari kecil belajar agama di sekolah. Siapa yang mendirikan sekolahnya? Kemana cabangnya? Kemana ujungnya? Tiba-tiba ada orang begitu entengnya. Siapa itu? Monyet dan sebagainya. Itu ya, itu masalahnya itu. Jadi ini bukan bagian dari masalah nasab sama sekali. Enggak berarti cucu Nabi Ba'alawi ini mengambil langkah memperjuangkan nasabnya lewat jalur polisi. Sama sekali tidak. Maklumannya Habib Rizik mungkin memuat masalah itu. Mereka menghina Fakih Muqaddam, mereka menghina. Tapi kan tidak termasuk di sini. Itu kan lain jalur. Berbeda sekali. Ini spesifik, bicara personal. Gak masalah nasabnya, gak masalah menghina Ba'alawi, enggak. Apa buktinya? Ya seperti yang saya jelaskan tadi. Bertahun-tahun Ba'alawi itu betapa buruknya di mata kalian, dicela dari semua sisi. Mereka diam. Tapi kali ini orangnya yang disebut, lain ceritanya. Salah orang, salah cara. Allahumma tina ada sabila.